Orang tua kita sudah wafat, tapi kawan-kawan sidin masih hidup. Nah, kawan-kawan sidin itu kita hormati, maka sidin dalam kubur pun dapat kesenangan, dapat kegembiraan. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali keluarga yang tidak disambung melainkan dengan keduanya. Menyambung tali silaturahmi yang pernah dirintis oleh ibu bapak kita. Dulu arwah abah sidin setiap minggu bailang ke sana, pandang sanak sidin. Nah, sidin wafat, kita mengganti. Minggu kita hilangi dan sanak sidin itu. Nah, itu artinya menyambung silaturahmi yang dirintis oleh keduanya. Jadi kebaktian kepada ibu bapak orang tua ini bukan semasa sidin hidup, tapi sampai lanjut, walaupun wafat tetap ada caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri ayyasilar rajul ahla wuddi abi ba'da ayyuwalliyal ab. Rasulullah bersabda, termasuk kebaktian yang sangat bakti bahwa menyambung seseorang ahli kekasih abahnya sesudah pergi bapaknya. Arwah abah ini sayang lawan orang itu. Arwah abah ini sayang cinta lawan orang itu. Mati sidin, wafat abah kita. Nah, kita hendaknya menyambung, tetap mencintai orang itu karena orang itu pernah dicintai, disayangi oleh abah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه. حقوق الأقارب والرحم, hak-hak daripada keluarga dan kerabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala anar rahman wa hadhihi ar-rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, aku adalah Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman nama khusus bagi Allah yang tidak boleh diberi nama dengan Ar-Rahman itu apapun daripada makhluknya. Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, dan ini Ar-Rahim, ini Ar-Rahim, keluarga. Aku ambil bagi dia Ar-Rahim tadi nama daripada namaku. Ar-Rahim diambil daripada nama Ar-Rahman. Pamau wasalaha, barang siapa yang menyambung keluarga, wasalatuhu, maka aku sambung akan dia. Artinya aku sampaikan rahmatku kepada dia, orang itu. Waman qata'aha, dan siapa yang memutus keluarga, qata'tuhu, maka aku putus akan dia hubungannya denganku. Oleh karena itu, para ulama mengambil dalil bahwa silaturahmi itu adalah hukumnya wajib, dan memutus tali silaturahmi itu hukumnya adalah haram. Karena firman Allah, siapa yang memutus tali silaturahmi, maka aku putus hubungan akan orang itu. Nah, apa yang dimaksud dengan silaturahmi itu?
Silaturahmi itu artinya menghubungi keluarga. Maksud keluarga itu kullu karib, tiap-tiap keluarga sekalipun yang bukan mahram. Sepupu termasuk keluarga, walaupun boleh nikah. Anak sepupu masuk keluarga, walaupun dibolehkan nikah. Jadi yang ngaran keluarga itu bukan hanya yang haram nikah. Dan silaturahmi ini bukan hanya sesama keluarga yang muslim. Kita punya keluarga tapi musyrik. Nah itu pun masih dituntut kita silaturahmi kepada keluarga yang musyrik tadi. Walaupun ada batasan-batasannya, walaupun ada aturan-aturannya, beda dengan keluarga yang muslim. Nah, jadi keluarga ini sesuatu yang wajib kita hubungi. Maksudnya kita hubungi itu kita berbuat baik kepadanya. Dengan memberikan sesuatu, kalau kita punya sesuatu yang bisa diberikan. Nah, kita menziarahi, mengilangi mereka, termasuk bagian daripada silaturahmi itu. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Raudatul Talibin, nah kecuali keluarga kita ini orangnya mubtadi'ah. Nah, itu kita dibolehkan, bahkan disuruh untuk memutus hubungan dengan dia. Keluarga kita ini orangnya mubtadi'ah, artinya pelaku ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kula nih, tapi menyimpang dari ajaran yang benar. Nah itu kita boleh memutus hubungan dengannya sebagai tanda bahwa kita kada setuju dengan apa yang diajarkannya, yang dipraktikkannya itu. Nah, jadi ini lebih daripada musyrik. Kalau musyrik kita masih disuruh berhubungan. Tapi kalau ini keluarga kita yang muslim tapi dia punya ajaran yang sesat, punya praktik hidup yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya i'tikad yang salah, apalagi dia sudah menampakkan kesalahannya, nah itu kita disuruh untuk hujran, membikut dia. Nah, supaya kita nampakkan bahwa kita tidak sejalan dengan yang sesat itu. Wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah, ayyun nas afdal? Qala atqahum lillah wa awsaluhum lirahimih wa amiruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Siapakah manusia yang paling afdal wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa, yang paling menjalin hubungan keluarga, yang paling melakukan amar ma'ruf dan paling melakukan nahi munkar. Itulah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa hiya 'ala dzir rahim isnatani sadaqatu wasilah. Bersedekah kepada orang miskin itu dapat pahala sedekah. Nah, bersedekah kepada keluarga yang miskin dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim itu. Karena termasuk bagian daripada silaturahim memberi sesuatu yang bisa diberikan. Jadi bersedekah itu makanya diutamakan dulu orang yang diberi sedekah itu keluarga, karena dapat dua pahala, pahala sedekah satu, pahala silaturahim itu satu. Walamma arada Abu Talha an yatasaddaqa bihaitin kana lahu yu'jibu amalan biqaulihi ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
manakala menghendaki sahabat Nabi Abu Talhah mensedekahkan kebun yang paling Sidin sayangi, karena Sidin mengamalkan firman Tuhan, kalian tidak bisa mencapai kebaikan sehingga memberikan apa yang kalian cintai. Allah berfirman, kalian tidak akan sampai kepada suatu kebaikan sehingga kalian bisa memberikan sesuatu dari yang kalian cintai. Dan kita berikan sesuatu yang masih kita sayangi, itu untuk mencapai kebaikan di sisi Allah. Tidak akan bisa kamu capai kebaikan itu sehingga kalian memberikan sesuatu dari yang kalian cintai. Baju ini masih suka, itu yang kita beriakan. Makanannya makanan yang masih kita suka, itu yang kita beriakan. Nah itu kalau makanan yang sudah kita kada suka diberiakan, pahala cuma kada sampai kepada tingkatan albir. Baju yang sudah kita kada suka, baju yang sudah kita kada pakai lagi, itu diberiakan. Nah itu kada sampai kepada albir. Yang sampai kepada tingkatan albirra itu memberikan sesuatu yang masih kita sayangi. Nah Abu Talha ini ingin mengamalkan firman Tuhan itu, Sidin bersedekah dengan sebidang kebun yang kebun itu Sidin cintai. Faqala ya Rasulullah, berkata Abu Talha, wahai Rasulullah, hiya fi sabilillah wa dzil fuqara wal masakin. Wahai Rasulullah, ini kebun ulun serahkan untuk sabilillah, orang fakir, orang miskin. Orang nuntut ilmu boleh mengambil hasil daripada buah-buahan di kebun itu. Orang pejuang fisabilillah boleh ambil buah-buahan di kebun itu. Orang fakir miskin boleh. Waqala alaihi salam, ujar Nabi, wajib ajruka 'ala Allah, pastilah pahala engkau itu atas Allah. Waqsimhu fi aqaribika, bagi itu kebun engkau pada keluarga engkau. Nah kula dulu di Nabi. Cari ada yang sanak yang susah, ada kemanakan yang susah, ada memerina yang susah, ada sepupu, itu yang diutamakan diberi sedekah itu. Nah, huququl walidain wal walad, kemudian hak orang tua dan anak. La yakhfa annahu idza ta'akkada haqqul qarabah war rahim fa akhassul arham wa amassuha al wiladah fa yatadha'afu ta'akkudul haqqi fiha. Tidaklah samar, artinya jelas bahwa telah kuat itu hak kerabat dan keluarga, maka paling khusus keluarga dan paling menyentuh adalah kelahiran ibu bapak artinya. Maka berlipat-lipatlah kekuatan hak pada itu ibu bapak anak tadi. Jadi tiga ini paling bersangatan hak di antara kerabat, ibu bapak anak. Qala sallallahu alaihi wasallam, birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhak summa adnaka fa adnak. Berbuat baiklah engkau kepada ibu engkau, bapak engkau, saudari engkau, saudara engkau, kemudian yang di bawah engkau. Nah, kemanakan, sepupu, terusnya. Yang pertama adalah ummuka, ibu engkau. Itu yang paling dekat dengan kita. Nah, ibu mama nyar abah kita yang paling dekat. Wa qala rajulun ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un birruhuma bi ba'da wafatihima. Seorang laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, adakah tinggal atasku daripada kebaktian kedua orang tuaku sesuatu yang aku berbakti kepada keduanya dengan sesuatu itu sesudah wafat keduanya. Kalau orang tua hidup berbakti ya sudah jelas, kita mendatangi mereka, menyenangkan hati mereka, menuruti apa yang dikehendaki mereka, itu masih hidup. Tapi kalau orang tua kita ini sudah wafat, apakah ada masih jalan berbakti kepada keduanya itu?
Qala, bersabda Nabi, na'am, ya. Walaupun orang tua wafat, masih ada cara berbakti. As-salatu alaihim, mendoakan keduanya. As-salatu alaihim, mendoakan. Doakan yang sudah mati. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni kedua orang tua, sayangi kedua orang tua, jadikan kuburnya kubur taman surga, jauhkan mereka dari azab kubur, turunkan rahmat kepada keduanya. Wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun bagi kedua orang tua. Wa imbazu ahdihima, dan meluruskan janji kedua orang tua. Meluruskan janji kedua orang tua, itu termasuk bakti kita. Abahnya lagi hidup ada berjanji sesuatu, kada sampai tunai janji itu, si jin wafat, nah kita melaksanakannya berupa perbuatan kebaikan. Abah ini ada berjanji hendak maulah sesuatu kebaikan. Aku jabah hendak berencana hendak maulahkan masjid atau maulahkan langgar atau maulahkan sekolahan. Kada sampai lagi si jin melaksanakan, wafat. Karena anak menyambungnya, anak melaksanakannya. Nah itu orang tuanya gembira dalam kubur karena janji sidin dilaksanakan oleh anaknya itu. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan-kawan keduanya. Orang tua kita sudah wafat, tapi kawan-kawan sidin masih hidup. Nah kawan-kawan sidin itu kita hormati, maka sidin dalam kubur pun dapat kesenangan, dapat kegembiraan. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali keluarga yang tidak disambung melainkan dengan keduanya. Menyambung tali silaturahmi yang pernah dirintis oleh ibu bapak kita. Dulu arwah abah sidin setiap minggu berhilang ke sana, ke pandang sanak sidin. Nah sidin wafat, kita mengganti. Setiap minggu kita hilangi dan sanak sidin itu. Nah itu artinya menyambung silaturahmi yang dirintis oleh keduanya. Jadi kebaktian kepada ibu bapak orang tua ini bukan semasa sidin hidup, tapi sampai lanjut, walaupun wafat tetap ada caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min abarri birri ayyasigar rajul ahla wuddi abi ba'da ayyuwalliyal ab. Rasulullah bersabda, termasuk kebaktian yang sangat bakti bahwa menyambung seseorang ahli kekasih abahnya sesudah pergi bapaknya. Arwah abah ini sayang lawan orang itu. Arwah abah ini sayang, cinta lawan orang itu. Mati sidin, wafat abah kita. Nah kita hendaknya menyambung, tetap mencintai orang itu karena orang itu pernah dicintai, disayangi oleh abah kita. Nah itu haknya anak kepada orang tua. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Kalau orang anak wajib berbakti kepada orang tua, maka sebaiknya, maka sepatutnya orang tua pun membantu kayak apa anaknya supaya jadi anak yang bakti. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya atas kebaktiannya. Jadi orang tua ini berusaha, berperilaku supaya anaknya jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Itu dirahmati oleh Allah, disukai, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ailam yahmilu adal uquq bisu'i amali, tidak mendorong si orang tua ini kepada si anak atas durhaka dengan kejahatan perbuatannya. Nah jadi antara lain artinya orang tua ini, abah mama ini jangan sampai membebani anak beban yang berat, sehingga anak ini jadi durhaka lawan kita.
Jangan menyuruhi anak suruhan nang payah, nang berat. Kayaknya akhirnya anaknya jadi mendustai kita, jadi durhaka kepada kita. Jadi cara menolong anak supaya anaknya jadi orang bakti itu disuruh di dalam agama kita. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam sawu baina auladikum bil atiyah. Rasulullah bersabda, samalah kalian di antara anak-anak kalian pada pemberian. Kita masih hidup, memberi anak 1.000 seorang, 2.000 seorang, sama. Karena kalau sudah kita wafat, ini lain hukumnya. Laki-laki dapat 2 bagian, bini-bini dapat sebagian. Ini waktu kita masih hidup, nah kita berikan sama. Kalau kebutuhannya sama. Kalau kebutuhannya berlain, ya kada apa-apa. Misal ini anak susah orangnya, anak yang saya kong ini berduit, kada perlu sama kita beri. Nang sama ini, nang sama-sama keperluannya, nang sama susahnya, nah itu sama kita beri. Kalau yang saya kong ini kada perlu diberi, ini berduit kada perlu diberi, nang susah ini yang diberi. Nah, jadi pengertian hadis Nabi sawu baina auladikum bil atiyah, sama-samalah antara anak-anak kalian dengan pemberian itu kalau keperluannya sama. Wa anhu aidan min haqqil waladi 'alal walid ay yuhsina adabahu wa yuhsina asmahu. Termasuk lagi hak anak terhadap orang tua. Hak anak kepada orang tua ini kalau kada ditunaikan, anak bisa menuntut di akhirat. Sebagaimana anak yang durhaka ini, orang tua bisa menuntut anak di akhirat. Anak yang durhaka lawan kita, bisa menuntut kita kepada anak di akhirat. Nah, orang tua yang kada menunaikan hak anak, itu pun di akhirat bisa dituntut oleh anak. Bisa dituntut oleh anak. Karena ada hak anak yang kada diselesaikan oleh orang tuanya. Termasuk hak anak atas orang tua itu ayyuhsina adabah, membaguskan pendidikannya, membaguskan adabnya. Orang tua melajari anak tata kerama yang baik, itu hak anak. Jadi hak anaknya mesti mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua. Kalau kada, di akhirat dituntutnya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan, awwalu ma yata'allaqu bil abdi ahluhu. Di akhirat itu awal orang yang bergantung dengan hamba itu anak bininya. Lakinya ke surga, abahnya nih ke surga. Anaknya karena kada dididik, anaknya masuk neraka. Anaknya menarik, jangan masukkan dia ke surga ya Allah, karena kami ke neraka sebab kada dididik oleh orang tua, kada dididik oleh suami, kada dididik oleh abah mama. Nah, itu hak menuntut, bini menuntut, anak menuntut kalau orang tua suami ini kada menunaikan hak mereka. Jadi pendidikan yang baik itu haknya si anak, mesti dia dapatkan daripada orang tuanya. Wa yuhsin asmahu, membaguskan namanya. Membaguskan nama itu hak anak. Jadi orang tua ini dituntut untuk membuatkan nama kepada si anak ini nama yang bagus, nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarang bulangaran anak. Karena nama ini berpengaruh. Nama pengaruh terhadap perilaku seseorang, nama berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Bila kena akhlaknya kada bagus karena namanya kada bagus, anak ini menuntut kepada kuitannya. Pian pengarani ulun ngaran itu misalnya kelakuan macam itu jadinya. Jadi jangan dianggap inting soal nama. Ada katujuh lawan orang ngarani, ada orang kafir ada orang kada, orang maksiat orang kada, orang ahli. Nah itu kada kawa. Nama ini mesti dituntut anak kita di akhirat kalau kita menamai dengan nama yang kada disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa martabat nama yang baik itu ada 5. Yang paling baik nama itu Abdullah, Abdurrahman.
Itu ahabbul asma ilallah. Kada ada ngaran yang lebih baik daripada dua itu, Abdullah atau Abdurrahman. Yang kedua, martabat yang kedua, nama-nama Asmaul Husna yang disandarkan kepada ubudiyah. Abdul Rahim, Abdul Wahid, Abdul Hadi. Nah, itu nama-nama yang Asmaul Husna yang disandarkan kepada ubudiyah. Abdul, Abdul Samad, bagi ada Abdulnya. Yang martabat ketiga, nama-nama Nabi, nama-nama Rasul. Yang paling utama nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor duanya Ahmad, nomor tiganya sekalian nama-nama Nabi kita. Nah, kemudian nama-nama Nabi Ulul Azmi, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Nah, hanya nama-nama Nabi yang lain-lainnya. Yang keempat, nama-nama hamba Allah yang salih, nama-nama para aulia Allah. Nama para aulia Allah. Yang paling utama nama-nama sahabat Nabi, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Nah, itu nama-nama sahabat. Nama-nama istri-istri Nabi kalau perempuan, nama-nama anak Nabi, nama-nama sahabat-sahabat perempuan. Itu nama yang paling disukai. Nah, yang kelima, nama-nama zu maknan sahihin jamil. Nama yang punya makna yang benar, yang elok. Jadi maulah ngaran itu ya 5 nih pilih. Punya laki-laki ya Abdullah atau Abdurrahman. Kalau kada Asmaul Husna yang lainnya. Kalau kada hendak juga nama-nama Nabi kita, nama Nabi-Nabi Ulul Azmi, nama-nama Nabi Rasul yang lainnya. Kalau kada hendak juga nama wali-wali, terutama nama sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau kada hendak juga cari nama yang punya makna yang benar, makna yang benar dan elok. Makna yang benar. Kadang-kadang ada makna yang kada dibenarkan. Misalnya anak dingarani Malikul Muluk, raja seluruh raja. Kada bujur nih, itu lagi seluruh raja bujurlah. Jadi misalnya mengarani anak bagus, cuman namanya kada, artinya kada bujur. Samsul Bilad, matahari negeri ini, bujur kada itu matahari negeri ini, kan kada bujur nih itu. Bujur ya bagus, ya maknanya kada bagus. Jadi tiap-tiap makna, tiap-tiap nama yang punya arti yang benar, yang elok. Mau kita kada hendak memakai nama-nama yang 4 macam di atas tadi, hendak nama maulah seorang, silakan. Tapi cari maknanya yang bujur. Misalnya anak ini lahir bungas orangnya, ngarani Jamilah, itu bujur aja itu. Kan kada bungas ngarani Jamilah, kada bujur ngarannya maknanya. Itu maksudnya. Tiap-tiap nama yang punya makna yang sahih. Bila kita salah maulah nama, anak akan menuntut kita di akhirat, karena itu hak anak yang mesti didapat daripada orang tuanya. Wa yustahabbu rifqu bil walad, dan disunnahkan bersikap lemah lembut sayang dengan anak. Ra'al Aqra ibnu Habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu waladah al-Hasan. Aqra bin Habis sahabat Nabi melihat Nabi mencium Sayyidina Hasan. Faqala, ujar si Aqra, inna li 'asyratan minal walad, aku 10 bisi anak, maqabbaltu wahidan minhum, kada pernah ku cium seekor pun dari mereka itu. Melihat Nabi mencium cucu, ujar Aqra, aku 10 bisi anak, kada pernah ku cium-cium kayak itu. Nah, faqala alaihi salam, ujar Nabi, inna man la yarham la yurham. Orang yang kada penyayang itu kada disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Muawiyah lil Ahnaf bin Qais, Muawiyah berkata kepada Ahnaf bin Qais,
Ma taqulu fil walad. Ujar Muawiyah, wahai Ahnaf, bagaimana pendapat engkau tentang anak itu? Minta nasihat Muawiyah kepada Ahnaf, kayak apa kita menyikapi anak kita ini. Qala ya Amirul Mukminin, ujar Ahnaf, wahai Muawiyah, anak itu thimaru qulubina, buah hati kita. Anak itu buah hati. Wa imadu zuhurina, tempat bersandarnya belakang kita. Wa nahnu lahum ardun zalilah wa sama'un zalilah, anak itu bagi kita laksana bumi. Kita ini terhadap anak, kita laksana bumi yang hina dan laksana langit yang menaungi. Terhadap anak, orang tua ini macam bumi, apa aja anak ini aja anak itu. Tapi bisa juga orang tua ini dengan anak seperti langit yang menaungi, membimbing mereka. Wabihim nasulu ala kulli jalilah, dengan anak kita bisa mencapai tiap perkara-perkara yang besar. Fa'in talabu, jika anak itu minta, fa'atihim, beri mereka. Wa in ghadibu, jika anak itu marah, fa'ardihim, senangkan mereka. Yamnahuka wuddahum wa yuhibbuka juhdahum, niscaya mereka sayang akan engkau dan cinta kepada engkau sebenar-benar cinta. Kalau kita dengan anak ini seperti bumi, seperti langit, apa yang mereka hendak kita beri. Bila mereka marah, kita senangkan hati mereka. Mereka akan cinta kepada kita sebenar-benar cinta, sesungguh-sungguh cinta. Wala takun alaihim thiqalan saqila, janganlah engkau atas anak itu beban yang berat. Anak jangan dibebani beban yang berat. Fayamullu hayatak, dia bosan nanti akan hidupnya engkau. Wayawaddu wafatak, dan dia kepingin engkau mati. Wayakrahu qurbak, dan mereka kada suka dekat kepada engkau. Kalau kita membebani anak beban yang berat-berat, anak disuruh itu, suruh ini, nyamuar lawan kita. Dan lekas mati nyabah nih. Dan mereka kada senang dekat dengan kita. Nah, itu nasihat Ahnaf kepada Muawiyah. Faqala Muawiyah, berkata Muawiyah, lillah, demi Allah, anta ya Ahnaf, laqad ardaitani amman sakhittu alaihi min waladi, engkau membuat aku senang daripada orang yang aku benci atasnya daripada anakku. Wa wasalahu, dan Muawiyah memberi Ahnaf bi'atiyatin, dengan pemberian uzma yang besar, diberi hadiah oleh Muawiyah karena nasihatnya tadi. Wa alam anna aksarul ulama ala anna ta'atul walidain wajibatun bisyubuhat. Berpendapat sebagian besar ulama bahwa taat kepada ibu bapa itu wajib pada perkara yang syubhat. Ini perkara ini syubhat. Makanan ini syubhat nih. Makanan ini syubhat, kada jelas halal haramnya. Jadi abah makan, wajib kita makan. Daripada kuatnya perintah orang tua itu. Sampai-sampai yang syubhat, yang kada jelas halal haram itu mesti dihindari. Tapi karena perintah orang tua, makan, wajib kita makan. Pakaian ini syubhat, kada jelas halal haramnya. Udah abah mama pakai, wajib kita pakai. Wa illam tajib bil haramil mahdi, ya kalau haram kada wajib kita menurut. Abah nyuruh makan bidawang, kada wajib dimakan. Karena itu haram semata-mata. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lil walad ayyusafira fi mubahin aw nafilatin illa bi iznihima. Nah, tidak boleh bagi anak, tidak boleh. Haram artinya musafir, baik musafir yang mubah, musafir mubah, musafir rekreasi, aw nafilah, atau musafir sunat. Musafir sunat
Tidak boleh kecuali seizin kedua orang tuanya. Kalau masih hidup, mama abah tuh masih hidup, jangan hendak ke Jawa-Jawa bila ada izin mereka. Apalagi yang jauh pada itu. Bila kita ada izin daripada mereka, kita ini maksiat dengan perjalanan ini. Otomatis kita karena maksiat dengan perjalanan itu, kada boleh kita mengkasar jamaah sembahyang itu kada boleh. Kenapa? Karena ini musafir maksiat. Yang boleh mengkasar menjamak musafir yang kada maksiat. Orang yang musafir tanpa izin kedua orang tuanya itu maksiat. Naik haji aja wajib. Ulun bahaya tahun ini naik haji. Jangan nyesel. Kalau aku mati menemuin aku. Kada boleh naik haji kita. Kenapa? Naik haji itu kalau aja ditunda tahun berapa kayaknya ada jadi soal. Naik haji bisa tahun ini, kan naik haji itu wajib seumur hidup sekali. Naik haji musafir, meninggalkan orang tua. Jangan ngisiin. Nah, kada boleh naik haji kita daripada kuatnya izin orang tua ini. Jadi kalau hendak berkah hidup mesti izin orang tua. Kemana-mana bepadah lawan kuitan. Kalau hendak barakah, nah, karena kuitan mencari kada ada kemana, kada bepadah. Tidak boleh seorang anak, baik ini anak sudah tua anaknya atau anak masih anak, kada ada batasannya. Nah, tidak boleh bagi seorang anak itu musafir, baik musafir yang mubah atau musafir yang sunat, kecuali seizin keduanya. Nah, lain hal musafir yang wajib. Kalau musafir yang wajib itu boleh anak tanpa izin. Misalnya musafir yang wajib itu di negeri ini, di kota kampung ini kada ada orang yang bisa melajari sembahyang. Tidak. Yang bisa belajar cuma aja di Banjar sana ada orang. Kalau dia anak, mak lu nak ke Banjar nak belajar sembahyang kada bisa. Jangan ya mama nak kada boleh dituruti. Wajib tuak kita ke Banjar berangkat belajar tentang kewajiban kita. Nah kalau orang mahau-haul, jangan ya mama, harus ditulaki mahau jadi dosa jadinya. Si wali pun sarik dikubur kita tulak tanpa seizin orang tua kita. Nah jadi itu artinya pentingnya izin kedua orang tua ini. Boleh kita menentang izin orang tua untuk musafir kalau musafir itu sudah fardu ain. Nah, musafirnya sudah fardu ain. Kalau musafirnya sunat, apalagi musafirnya boleh. Nah, kada izin apa-apa kalau dapat izin kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqun kabir ikhwah, hak saudara yang tua ala sagirihim atas saudara yang muda, kahakil walid ala waladihi, seperti hak orang tua atas anaknya.